berjumpa lagi dengan Bu Rina di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Gambar ini menunjukkan perkembangan teori atom dari masa ke masa, yang akan kita bahas satu persatu. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui istilah atom diambil dari bahasa Yunani yang dikemukakan oleh Demokritus pada abad keempat. Pemikirannya berawal dari keberadaannya di suatu pantai melihat kumpulan pasir yang kemudian diperkecil lagi menjadi butiran pasir yang tidak dapat dibagi lagi, sehingga hal tersebut disebut sebagai atomos, yang ternyata dalam bahasa Yunani tidak bisa dipecahkan lagi atau dibagi-bagi lagi. Namun pemikiran yang dikemukakan oleh Demokritus tidak didasari oleh teori dan penelitian yang kuat, sehingga tidak diakui oleh dunia sebagai orang yang pertama kali menemukan atom. Yang pertama kali menemukan teori tentang atom yaitu John Dalton pada tahun 1803 ketika melakukan percobaannya, yaitu hukum kekekalan massa. Membuktikan hukum kekekalan massa Lavoisier dan hukum perbandingan tetap Proust menyimpulkan bahwa atom itu sudah ada wujudnya, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya bisa ditata ulang melalui reaksi kimia, membentuk zat baru atau wujud baru. Berikutnya, menurut John Dalton, ketika atom sejenis berkumpul akan membentuk unsur-unsur, dan ketika atom berkumpul dengan jenis yang berbeda akan membentuk molekul, sehingga dapat digambarkan suatu atom menurut John Dalton bahwa atom merupakan bola pejal yang padat dan netral. Dianalogikan seperti bola tolak peluru. Penelitiannya hanya sampai di situ, sehingga teori yang dikemukakan oleh Dalton memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan adanya daya hantar listrik atau sifat kelistrikan suatu partikel. Padahal benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan listrik, sehingga memotivasi peneliti lain yaitu J.J. Thomson pada tahun 1893 dengan penelitiannya yang terkenal yaitu tabung sinar katoda, yaitu tabung kaca yang diberi tegangan dan di tengah tabung ada medan magnet dan lempengan arus listrik, di mana ketika sinar katoda yang bermuatan negatif ditembakkan, maka ia akan mengarah lurus berpendar di B, belok ke atas berpendar di A, dan berbelok ke bawah berpendar di C. Artinya, sinar yang berpendar ke C membuktikan bahwa negatif akan mencari atau mengkutub ke yang positif, sehingga Thomson percaya bahwa katode merupakan sinar negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori atom berbentuk bulat pejal yang di atasnya tersebar elektron, yang diibaratkan sebagai roti kismis. Teori atom Thomson ini juga memiliki kelemahan. Thomson tidak yakin ada partikel lain, apa zat atau barang memiliki medan listrik karena ada yang netral dan kemungkinan ada partikel lain. Tapi yang terpenting, Thomson sudah menemukan adanya elektron. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh Rutherford pada tahun 1910 melalui percobaan penembakan sinar alfa. Sinar alfa bermuatan positif, di mana Rutherford memberi lempeng emas di dalamnya dan kemudian dilingkari oleh layar. Hasilnya, ketika partikel emas ditembakkan, ada yang lurus tembus, ada yang belok ke bawah, dan ada yang terpantul. Tandanya, jika positif bergerak lurus menembus lempeng emas, berarti terkena elektron negatif. Dan jika terpantul, berarti terkena benturan di tengahnya. Sehingga Rutherford percaya bahwa di tengah-tengah atom terdapat inti atom. Sehingga Rutherford terkenal sebagai peneliti yang menemukan adanya inti atom dan menjelaskan bahwa atom bukan pejal lagi, bukan padat lagi, tetapi atom adalah ruang kosong yang ada inti di tengahnya dan ada elektron yang tersebar. Teori atom Rutherford memiliki kelebihan, yaitu mudah dipahami guna menjelaskan struktur atom yang sangat rumit dan dapat juga menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi inti atom dan bisa menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Teori atom Rutherford juga memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Karena berdasarkan hukum elektrodinamika, elektron harus memancarkan gelombang elektromagnetik sebagai akibat dari radiasi. Energi elektron harus dikurangi terus-menerus dan lintasan elektron menjadi spiral yang membawanya ke inti.
Dan akibatnya atom harus runtuh, tetapi itu tidak terjadi sama sekali. Ada peneliti lain, yaitu Niels Bohr pada tahun 1913 melakukan percobaan tentang spektrum atom hidrogen. Niels Bohr menembakkan sinar putih melalui dua celah yang diberi prisma dan layar. Ternyata pada layar terdapat spektrum warna yang berbeda-beda. Warna-warna tersebut menunjukkan tingkat-tingkat energi yang memiliki panjang gelombang yang berbeda. Sehingga elektron tersebut bergerak mengikuti tingkat energi yang berbeda. Elektron tersebut akan menyerap atau mengeluarkan energi yang berbeda. Penggambaran teori atom Niels Bohr yaitu ada inti atom, kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan elektron berputar sesuai dengan energi pada lintasannya. Teori atom Niels Bohr memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat membuktikan atom-atom lain selain hidrogen. Sehingga pada tahun 1926 ada 3 peneliti sekaligus, yaitu de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Mereka menyimpulkan teori yang disebut dengan teori mekanika kuantum. De Broglie menyatakan elektron itu bisa bersifat seperti partikel, bisa bersifat seperti gelombang, sehingga atom memiliki energi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Posisinya tidak dapat ditentukan secara pasti, dan berdasarkan hukum fisika yaitu Erwin Schrödinger merumuskan panjang gelombang dengan lambang C dengan turunan-turunan fisikanya sehingga menyatakan amplitudo gelombang seperti bola. Kemudian disempurnakan lagi oleh Heisenberg bahwa ia menemukan prinsip ketidakpastian di mana elektron tidak pasti keberadaannya tetapi kebolehjadiannya bisa ditentukan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa teori mekanika kuantum merupakan teori atom yang sempurna. Karena kedudukan elektron dalam atom lebih baik, dijelaskan dengan sifat gelombang dan kebolehjadian. Elektron digambarkan sebagai awan elektron bermuatan negatif yang tersebar di inti. Awan menggambarkan ruang dengan kebolehjadian tertinggi untuk menemukan elektron yang disebut dengan orbital. Sekian pembelajaran kimia dengan Bu Rina hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.